Oke, hai semuanya, Mas Banggal Swanzon. Gue tahu ya, kemarin tuh Asus baru merilis smartphone terbarunya, yaitu Asus Zenfone 8 atau biasa kita sebut Asus Zenfone 8. Nah, kali ini gue belum bahas itu ya, karena jujur gue belum punya barangnya, gue juga belum beli. Nah, jadi ya sekarang kebetulan di rumah gue adanya Zenfone 6. Jadi sekarang aja nih, gue mau ngasih tahu ke kalian bagaimana kualitas kameranya Zenfone 6 di tahun 2021 ini. Kenapa gua bikin video Zenfone 6 ini? Karena gini, menurut gua pribadi, kalau misalnya kalian suka nge-vlog, menurut gua ini adalah smartphone yang bisa dipakai vlogging dengan kualitas yang bagus. Karena bisa merekam di 4K 60 frame per second dengan harganya tuh sekarang sekitar, harusnya sih coba cek di Tokopedia, harusnya sekitar 5 jutaan. Menarik banget kan? Dengan harga 5 jutaan kalian bisa merekam video, lebih tepatnya vlogging ya, kamera depan. Bukan kamera depan sih ini karena flip kan ya. Jadi nggak ada kamera depan, jadi kamera belakang ke depan gitu kan. Makanya kualitas kameranya tuh bagus untuk ngevlog. Bayangin 4K di 60 frame per second. Oke, jadi langsung aja ya, mari kita bahas bagaimana sih sebenarnya kualitas kameranya, kualitas kameranya Zenfone 6 ini di tahun 2021. Oke, untuk spesifikasinya, jadi teman-teman bisa lihat ya, jadi Zenfone 6 ini tuh nggak ada kamera depan karena dia tuh menggunakan sistem motorik, sistem flip gitu ya. Jadi kamera belakang bisa langsung ke depan seperti ini. Oke, untuk speknya dia tuh punya 2 buah kamera. Sejujurnya gue suka sih ya. Ini hampir sama kayak Zenfone 8 ya, punya 2 buah kamera aja karena Asus tuh lebih mementingkan yang penting-pentingnya aja. Buat gue pribadi ini udah cukup. Kenapa? Karena yang penting gue lensa utama, main kamera, dan lensa untuk ultra wide angle. Gue lebih suka itu sebenarnya. Untuk lensa utamanya ini tuh beresolusi 48 megapiksel menggunakan Sony IMX58, gue agak lupa 587 atau 586 gitu ya. Nanti gue tulis saja di ininya ya, di speknya. Dan lensa keduanya ini tuh beresolusi 12 megapiksel. Nah, untuk softwarenya kita cek ya. Untuk softwarenya ini tuh dia tuh ada di ekornya tuh ya. Ini sudah di ekornya tuh 156. Jadi kalau misalnya teman-teman mau update atau pengen tahu gimana kualitas kameranya, ini yang gue pakai ini tuh software di 156 ekornya ya. Nah, sekarang gue mau ngasih lihat dulu sedikit menu-menu kamera dari Asus Zenfone 6 ini. Susah amat ya. Ayo sekarang kita lihat dulu menu-menu kameranya. Oke, sekarang baik, mari kita buka aplikasi kameranya ya. Sebenarnya HP ini tuh kameranya tuh nggak ada fitur yang aneh-aneh ya, standar-standar aja. Ini untuk di mode foto, untuk main kameranya kita bisa zoom sampai 8 kali aja ini. Kemudian ini untuk akses ultra wide angle-nya. Terus di sini ada video. Videonya itu menarik ya, bisa di 4K 60 frame per second, udah bagus ini. Kemudian ada juga motion tracking. Motion tracking ini tuh bisa sampai di 4K 60 frame per second juga. Ini menarik ya. Jadi motion tracking itu jadi kameranya tuh atau lensanya tuh mengikuti pergerakan objek ya. Kemudian ada slow-mo. Slow-mo-nya ini tuh bisa di 240 frame per second dengan kualitas Full HD. Terus ada juga time lapse ya. Time lapse-nya ini tuh bisa di Full HD dan 4K di 30 frame per second, dan bisa juga time lapse-nya ini tuh menggunakan lensa ultra wide angle, bisa di 4K dan Full HD juga di 30 frame per second. Kemudian untuk portraitnya ini ya bisa kita atur ya, bisa dari F16 22 nih kayaknya. F22 sampai F0,95 ya. Oke, kemudian kita lihat lagi nih, ada panorama, dan panoramanya ini beneran cakep banget panoramanya. Kenapa? Karena panoramanya ini tuh kita bisa menggerakkan ininya nih, menggerakkan kameranya, lihat nih. Ya kan? Ini panoramanya ini panjang banget ini. Kameranya sampai gerak seperti ini. Gokil sih ini. Makanya hasilnya panjang bener. Oke, menarik. Kemudian ada night. Night-nya bisa di ultra wide angle juga. Kemudian ada mode pro ya. Mode pro-nya ini tuh kita bisa mengatur autofocus, shutter speed. Kemudian ada ISO juga, exposure value ya, dan white balance. Nah,
Berhubung ini tuh nggak ada kamera depan, karena ini tuh flip, ini menariknya gini nih, kalau misalnya kita ngerekam video, kalau kamera depan, lihat aja deh. Ini kita bisa set di 4K 60 frame per second. Kemudian kita juga bisa selfie slow-mo ya. Selfie slow-mo di 240 frame per second. Ini cakep banget ini harusnya. Jadi kalau misalnya kita live di TikTok, di manapun itu ya, di Shopee atau di mana, menggunakan kamera depan, kamera depan, menggunakan kameranya ini tuh udah bagus banget, karena kamera belakang jadi kamera depan. Bayangin aja deh, fungsi dari kamera belakang yang biasanya di sebuah smartphone itu kamera belakang tuh bagus ya, kamera belakang tuh bagus. Sekarang bisa kita dapetin di depan. Wah, cakep banget ini emang. Oke, sekarang mari kita lihat hasil dari kameranya Asus Zenfone 6 ini. Nah, untuk beberapa hasilnya nih, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jujur, gue suka, cuman memang gue tuh cukup hafal nih. Jadi karakter si Asusnya ini tuh ya seperti ini ya. Agak kurang suka gue di skin tone-nya ya. Kadang-kadang skin tone-nya tuh cenderung lebih kayak agak-agak memerah gitu, kayak agak-agak apa ya, kayak kepiting rebus kadang-kadang. Tapi nggak semuanya seperti itu ya. Ini tergantung kondisi juga. Cuman overall, gue kurang sukanya tuh dari sisi skin tone-nya. Dari dynamic range menurut gue ini udah oke banget ya, udah cukup luas dynamic range-nya, warnanya juga udah mendekati warna aslinya. Dan ya karena ini kamera belakang yang bisa ngeflip ke depan, jadi selfie-nya tuh bagus. Kita bisa menggunakan semua fitur kamera belakang untuk selfie, cakep banget. Nah oke teman-teman, silahkan nilai aja ya bagaimana kualitas dari hasil kamera fotonya dan videonya Asus Zenfone 6 ini. Untuk videonya gue bisa menggerakkan kameranya nih, jadi balik ke ini anggaplah ini kamera depan ya, anggapnya ini kamera depan, terus kita putar jadi ke kamera belakang. Ini bisa banget nih, lihat ya, nih kita putar. Memang ketika merekam ada bunyi gitu ya, bunyi motoriknya gitu, gitu ya. Nah nih sekarang kita balikin lagi ke posisi kamera depan ya, nih boom. Mantap. Oke, ini adalah perekaman video menggunakan Asus Zenfone 6, Zenfone 6 ya. Karena ini tuh adalah flip kamera, jadi dia tuh nggak punya kamera depan. Jadi kamera belakang langsung ngeflip ke kamera depan. Enaknya, ini gue bisa ngevlog menggunakan kualitas 4K di 60 frame per second. Ini asli enak banget nih. Nah, ini adalah 4K 60 frame per second. Gue nggak tahu sih, tapi gue ngeliat di layarnya ini asli nih cakep banget, ini masih bagus banget ini, walaupun di tahun 2021 ini masih bagus banget. Cuma memang karakter Asus tuh kayak gini nih, jadi kalau ada cahaya nih udah agak
skin tone-nya tuh dari dulu buat gua pribadi ya, skin tone-nya tuh Asus tuh kurang begitu selera gua lah. Tapi overall selebihnya oke. Oke, sementara ini menggunakan kualitasnya di 60 frame per second ya. Cakep ini, kita lihat ini. Oke, coba kita lihat fokusnya ya. Fokus. Ih, cakep nih bokehnya nih, lihat nih. Kita sini. Wih, mantap. Nah, menariknya di Zenfone 6 ini itu jadi kita bisa merekam menggunakan lensa ultra wide di kualitas 4K. Memang 4K-nya tuh di 30 frame per second, tapi ini udah oke banget lah ya. Ultra wide di 4K 30 frame per second. Cuman yang ini nih yang sekarang kalian lihat ini gua rekam di Full HD 60 frame per second. Anjay, keren banget. Oke, bagaimana menurut kalian hasil kameranya Zenfone 6 ini? Kalau menurut gue pribadi ya, ini pendapat gue, berhubung kebutuhan gue tuh hanyalah sebuah kamera utama dan ultra wide angle, jadi menurut gue Asus Zenfone 6 ini tuh sudah sangat layak sih, bukan sudah sangat layak. Intinya masih sangat layak buat kalian beli di tahun 2021 ini. Apalagi kalau misalnya kebutuhan kalian nge-vlog dengan kualitas 4K di 60 frame per second. Kalian juga bisa slow-mo selfie ya, di kualitas Full HD 240 frame per second. Ini menurut gue menarik banget sih. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, ya langsung aja klik linknya di kolom deskripsi. Oke, gue pamit dan ya, bye.